Kisah Raja Charlemagne, Pencahayaan Dunia Barat. Bagian I, Bayi dari Dua Dunia. Musim semi tahun 742 tiba di tanah Franka dengan aroma bunga liar yang bercampur bau asap perapian desa. Angin dari pegunungan meniup lembut. Kabut tipis yang melayang di atas sungai Rhine. Di tengah suasana itu, di istana sederhana namun penuh wibawa milik Raja Pipin yang pendek, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim, berterada dari laun. Suara tangisnya menggaung di aula batu, disambut dengan doa dan bisikan harapan. Anak itu diberi nama Karl, sebuah nama sederhana namun penuh makna, lelaki bebas. Tidak ada yang tahu bahwa kelak nama ini akan menggema di seluruh benua. Di masa depan, ia akan dipanggil dengan gelar megah, Charlemagne, Karl yang agung. Namun masa kecilnya tidaklah tenang. Dunia tempat Karl lahir adalah mosaik kekuasaan yang rapuh. Di barat, kerajaan-kerajaan kecil saling bersaing. Di timur, suku-suku Saxon yang keras kepala menolak penyebaran Kristen. Di selatan, Lombard di Italia mengancam takhta Paus. Dinasti Meroving, yang dulu memimpin bangsa Franka, sudah lama merosot, dan kini Pipin berjuang mengokohkan dinasti Karoling. Sejak kecil Karl dibesarkan dalam atmosfer militer dan iman. Pendidikan formal membaca dan menulis nyaris tidak ia terima, ironis. Bagi seseorang yang kelak menjadi pelindung pendidikan, tetapi ia menguasai seni perang, tata hukum dan etika Kristen. Latihan fisik membentuk tubuhnya yang menjulang tinggi, jauh melebihi rata-rata lelaki Franka. Rambutnya pirang pucat, bahunya lebar, dan tatapannya membawa wibawa yang membuat prajurit sekalipun ragu berbicara tanpa diizinkan. Bagian 2, mewarisi takhta membelah dunia. Tahun 768 Pipin wafat. Sesuai adat Franka, kerajaan dibagi 2. Karl menguasai wilayah barat, sementara adiknya Carloman memimpin wilayah timur. Namun hubungan mereka tegang. Karl lebih terbuka pada aliansi militer, sementara Carloman lebih tertutup dan hati-hati. Perpecahan ini mengancam stabilitas, dan banyak bangsawan mulai berspekulasi tentang perang saudara. Takdir bagaimanapun memutuskan lain. Tahun 771, Carloman meninggal mendadak. Penyebabnya masih jadi misteri. Ada bisikan bahwa racun terlibat meski Karl tidak pernah secara resmi dituduh. Dengan wafatnya sang adik, Karl menjadi penguasa tunggal seluruh kerajaan Franka pada usia 29 tahun. Dari hari itu, ambisinya meledak. Ia tak puas hanya memerintah Franka. Ia ingin menyatukan seluruh dunia. Kristen di bawah satu mahkota. Mahkota yang akan ia pegang bukan sekadar atas nama raja, tapi sebagai wakil Tuhan di bumi. Bagian 3, Perang Salib dan Darah. Kepemimpinan Karl segera diuji. Di Italia Utara, kerajaan Lombard mengancam Roma. Paus Adrianus mengirim surat permohonan bantuan, dan Karl merespons dengan pasukan besar. Tahun 774, ia menyeberangi Alpen, perjalanan berat yang memakan nyawa banyak prajurit akibat salju dan longsor. Namun akhirnya ia berhasil mengepung Pavia, ibu kota Lombard. Raja mereka menyerah, dan Karl menambahkan gelar Raja atas Langobardi di samping gelar Raja Franka. Kemenangan ini disambut sorak di Roma, tetapi di utara suku Saxon menolak tunduk. Mereka masih menyembah Wodan dan Donar, dewa-dewa hutan. Karl memimpin kampanye brutal selama lebih dari 30 tahun untuk menundukkan mereka. Ia membakar kuil-kuil pagan, menebang pohon keramat, dan memaksa ribuan orang menerima baptisan. Namun perlawanan tetap berulang, dan pada satu hari kelam di Verden, ia memerintahkan eksekusi lebih dari 4.000 tahanan Saxon, peristiwa yang membuat namanya dikenang sekaligus dibenci. Di timur ia menaklukkan Bavaria yang kaya dan strategis, lalu menghancurkan bangsa Avar, menguasai harta rampasan mereka yang luar biasa. Di barat daya, ia memimpin kampanye ke Spanyol Utara melawan kekuatan Muslim. Meskipun ekspedisi itu gagal merebut Zaragoza, ia berhasil membentuk wilayah perbatasan yang kelak dikenal sebagai Marca Spanyol. Pada masa itu, tidak ada penguasa Eropa yang wilayahnya seluas Karl. Dari perbatasan Denmark di utara hingga Italia di selatan, dari Atlantik di barat hingga Sungai Danube di timur, semua berada di bawah pengaruhnya. Bagian IP Kaisar dari Roma Baru. Malam Natal tahun 800 menjadi momen yang mengubah sejarah. Di Basilika Santo Petrus, Roma, Karl hadir dalam misa suci. Saat ia berlutut di depan altar, Paus Leo III maju tanpa peringatan dan menempatkan mahkota emas di kepalanya. Kepada Karl Augustus, Kaisar Romawi yang agung, diberikan mahkota oleh Tuhan. Gema ucapan itu mengalun di seluruh dunia Kristen. Setelah 3 abad kehancuran, gelar Kaisar Romawi hidup kembali, namun kali ini bukan di tangan orang Italia atau Bizantium, melainkan seorang Raja Franka dari utara. Sebagai kaisar, Karl memusatkan pemerintahannya di Aachen, membangun kompleks istana megah dengan kapel berkubah tinggi yang masih berdiri hingga kini.
Ia memanggil cendekiawan dari seluruh Eropa, termasuk Alcuin dari York, untuk memimpin Renaissance Carolingia, sebuah kebangkitan seni, pendidikan, dan hukum yang mengubah wajah Eropa Barat. Meski sendiri tak pernah fasih menulis, Karl mengembangkan sistem sekolah bagi anak-anak bangsawan dan rohaniawan, menetapkan ukuran dan timbangan standar, serta memperkenalkan gaya tulisan baru Carolingian Minuscule, yang kelak menjadi fondasi huruf Latin modern, bagian V Senja Agung Kaisar. Memasuki usia lanjut, Karl tetap aktif memimpin, menunggang kuda, dan memeriksa garnisun. Ia dikenal tegas namun adil, sering memanggil bangsawan atau pejabat yang melalaikan tugas untuk diadili langsung di hadapannya. Meski memiliki banyak anak dari istri dan selir, ia menunjuk Ludwig, dijuluki si Saleh, sebagai pewaris. Karl ingin memastikan kekaisaran tidak kembali terpecah seperti di masa lalu. Namun, musim dingin tahun 814 membawa badai yang mematikan. Kaisar terserang demam hebat, dan meski tubuhnya besar dan kuat, penyakit itu menggerogoti tenaganya. Pada tanggal 28 Januari, di kota Aachen yang ia bangun, Karl menghembuskan napas terakhir. Menurut legenda, jasadnya tidak direbahkan seperti lazimnya raja. Ia didudukkan di singgasana, mengenakan mahkota, memegang pedang, dan mengenakan jubah ungu. Ia seakan masih memerintah, bahkan dalam kematian. Epilog warisan sang kaisar. Charlemagne meninggalkan warisan yang tak tertandingi. Ia menyatukan sebagian besar Eropa Barat untuk pertama kalinya sejak keruntuhan Roma. Ia menjadi benteng kokoh bagi gereja Katolik, memberi pondasi bagi kekaisaran Romawi suci yang bertahan hampir 1000 tahun. Ia memulai kebangkitan intelektual yang membuka jalan bagi Renaissance Eropa di masa depan. Ia menetapkan administrasi, hukum, dan standar yang mempererat wilayah luas di bawah satu pemerintahan. Ia membentuk visi tentang Eropa sebagai kesatuan politik dan budaya, visi yang masih hidup hingga kini. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan suci. Bagi yang lain, ia adalah penakluk berdarah dingin. Namun terdekat ada yang menyangkal bahwa Karl yang Agung adalah figur yang mengubah jalannya sejarah. Dan dari abu tubuhnya terukir satu nama abadi. Charlemagne, Bapak Eropa, warisan sang Kaisar Cahaya. Ketika tirai waktu menutup abad ke-8 dan ke-9, nama Karl yang Agung tak tenggelam bersama jasadnya. Ia meninggalkan lebih dari sekadar reruntuhan istana dan makam di Aachen. Ia meninggalkan sebuah visi, sebuah kerangka dunia yang akan mempengaruhi perjalanan sejarah selama 1000 tahun berikutnya. Ia adalah penyatunya Eropa Barat. Sejak runtuhnya Roma, benua itu terpecah dalam ratusan kerajaan kecil, masing-masing terjebak dalam perang tanpa akhir. Karl mengikatnya kembali dalam satu mahkota, satu hukum, dan satu keyakinan. Meski kekaisarannya pecah setelah kematiannya, bayangan persatuan itu tetap membayangi para penguasa Eropa di setiap generasi, dari kaisar-kaisar, Romawi suci setelahnya, hingga para pemimpin modern yang berbicara tentang Eropa bersatu. Ia adalah Bapak Renaissance Carolingia. Di tangannya, dunia yang terbenam dalam buta huruf dan kegelapan mulai bercahaya kembali. Karl memanggil cendekiawan dari Inggris, Irlandia, Italia, dan Hispania. Ia mendirikan sekolah di setiap biara. Ia memerintahkan pembuatan buku dengan huruf Carolingian Minuscule, yang kelak menjadi dasar alfabet Latin modern. Ia percaya bahwa pengetahuan adalah perisai sama pentingnya dengan baja pedang. Dan di tengah abad-abad kegelapan, ia menyalakan lilin yang tak padam, membawa harapan baru bagi dunia yang letih oleh perang. Ia adalah pelindung gereja Katolik. Tanpa Karl, Roma mungkin tak pernah bangkit, kembali sebagai pusat Kristen Barat. Dengan pedangnya, ia mengusir musuh-musuh paus. Dengan mahkotanya, ia memulihkan martabat kepausan. Dan dengan kekuasaannya, ia menciptakan kekaisaran Romawi suci, sebuah lembaga yang akan bertahan hampir 1000 tahun, menjadi penghubung antara takhta dan altar, antara bumi dan surga. Ia adalah arsitek pemerintahan modern. Ia menetapkan hukum tertulis, menstandarkan ukuran dan mata uang, serta membentuk jaringan misi Dominici, utusan kekaisaran yang berkeliling, memeriksa keadilan di setiap wilayah, memastikan hukum kaisar ditegakkan di pelosok paling jauh sekalipun. Sistem ini meski sederhana, menjadi fondasi bagi administrasi negara-negara Eropa di masa depan. Namun, warisannya juga memiliki sisi gelap. Kampanye penaklukan yang ia pimpin meninggalkan sungai-sungai darah. Pemaksaan baptisan terhadap Saxon, eksekusi massal di Verden, dan pembakaran kuil-kuil pagan adalah noda yang tak dapat dihapus. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan Kristus. Bagi yang lain, ia adalah penakluk yang tak mengenal belas kasihan. Meski demikian, sejarah menempatkannya bukan hanya sebagai raja atau kaisar, tapi sebagai simbol lahirnya Eropa. Dari jantung Aachen, dari nadi sungai Rhine hingga kaki Alpen, dari padang Iberia hingga hutan Saksoni,
Game namanya membentuk jiwa benua. Aradir adalah kombinasi orang pemincit yang berani memimpikan dunia yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan hingga kini, di balik setiap ide tentang Eropa bersatu, selalu ada bayangan Karl yang agung, seorang lelaki yang dengan pedang di satu tangan dan salib di tangan lain, menulis ulang peta dunia lalu menyerahkannya pada masa depan. Jangan biarkan iman menjadi alasan untuk kesombongan, melainkan jadikan ia pedoman untuk mengangkat mereka yang tersesat. Sebab kemenangan sejati bukanlah ketika musuh berlutut karena takut, melainkan ketika mereka berdiri tegak karena kebenaran. Kaisar yang hanya menaklukkan wilayah akan dilupakan. Kaisar yang menaklukkan hati rakyatnya akan diingat. Kaisar yang menaklukkan masa depan dengan ilmu pengetahuan akan diabadikan. Aku lebih takut pada buta huruf daripada pada pasukan musuh. Pasukan musuh hanya dapat menghancurkan dinding kota, tetapi kebodohan dapat menghancurkan seluruh peradaban. Tuhan memberi kita tanah untuk diolah, bukan untuk diperebutkan tanpa akhir. Barang siapa menumpahkan darah demi buat keserakahan akan kehilangan tanah dan jiwanya. Namun barang siapa menghuninya dengan adil akan diwarisi bumi ini dan surga kelak. Kerajaan yang luas dapat dipertahankan dengan pedang, tetapi hanya dapat diwariskan dengan hukum. Pedang memaksa tunduknya musuh, namun hukum memaksa taatnya anak dan cucu. Tanpa hukum, kekuasaan hanyalah badai yang sebentar lalu reda.